Sebelum Sumatera Utara terbentuk, provinsi ini terlebih dahulu dibagi dengan dua keresidenan, yaitu Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli. Kekuasaan pemerintah pribumi di Sumatera Timur berbeda dengan Keresidenan Tapanuli. Di Tapanuli, daerahnya diperintah oleh kepala kampung dan kepala negeri yang digelari raja, namun tidak berhubungan dengan perjanjian tanah untuk perkebunan dan penanaman modal-modal asing. Sementara di Sumatera Timur, berdiri banyak kerajaan atau kesultanan yang mempunyai wilayah luas dan kekuatan politik di wilayahnya, yang ketika itu berhubungan dengan Belanda dalam suatu perjanjian. Wilayah Sumatera Timur terdiri dari 3 wilayah ulayar kesukuan, yaitu Melayu, Karo, dan Simalungun. Tatanan kesultanan atau kerajaan di Sumatera Timur mempunyai kekuatan politik monarki dalam memerintah wilayahnya. Di zaman Belanda, kekuatan politik monarki ini semakin kuat saat Belanda membuat perjanjian dengan raja-raja lokal untuk mengeruk hasil alam di Sumatera Timur. Belanda menyebut kerajaan-kerajaan itu Inlands Jalbestur, Swapraja Bumiputra. Kesultanan Melayu di Sumatera Timur diperintah oleh seorang raja bergelar sultan. Kesultanan itu adalah Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan, Kesultanan Bilah, Kesultanan Panai, Kesultanan Kuala Ledong, dan Kesultanan Kota Pinang. Kerajaan Karo diperintah oleh seorang raja bernama Sibaya. Sibaya membawahi raja-raja kampung yang bergelar Raja Urung dan Penghulu Hutan. Wilayah Tanah Karo dibagi menjadi 5 kerajaan, yaitu Kerajaan Lingga dengan Sibaya bermerga Karo-Karo Sinulingga, Kerajaan Barus Jahe dengan Sibaya bermerga Karo-Karo Barus, Kerajaan Suka dengan Sibaya bermerga Ginting Suka, Kerajaan Sarinembah dengan Sibaya bermerga Sembiring Mulyana, Kerajaan Kutabulu dengan Sibaya bermerga Perangin-Angin Kutabulu. Kerajaan Simalungun diperintah seorang raja bergelar raja. Wilayah Simalungun dibagi 7 kerajaan, yaitu Kerajaan Siantar dengan raja bermarga Damanik Bariba, Kerajaan Raya dengan raja bermarga Saragi Garingging, Kerajaan Pane dengan raja bermarga Purbadasuha, Kerajaan Purba dengan raja bermarga Purbapapa, Kerajaan Silimakuta dengan raja bermarga Purbagirsa, Kerajaan Tanah Jawa dengan raja bermarga Sinaga Dadihoyok, Kerajaan Dolok Silau dengan raja bermarga Purbatamba. Kedudukan semua kerajaan yang berkembang di zaman Belanda mulai kehilangan kekuasaannya di zaman pendudukan Jepang, karena pada waktu itu Jepang mencabut hak istimewa raja atas tanah dan menyerahkannya pada buruh. Setelah Jepang kalah dan Belanda datang kembali dengan memboncengi sekutu ke kota Medan, kehadiran Belanda yang disambut sukacita oleh para petinggi kerajaan berakibat fatal. Mereka dianggap tidak mendukung kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan ketika itu. Revolusi sosial tanggal 3 Maret 1946 di Sumatera Timur tidak terelakkan. Penangkapan dan pembunuhan keluarga sultan dan raja-raja menjadi masa paling suram ketika itu. Peristiwa ini menjadi awal keruntuhan kekuasaan seluruh kerajaan di Sumatera Timur yang dianggap sebagai kaum feodal.